Tapi sempat ya, aku kalau nggak salah baca, Iqbal pernah nulis bahwa sempat hampir menyerah Ya, di Kita Bisa. momennya nggak satu lah. Ya, intinya. oke. Momennya nggak satu, tapi intinya kan kalau kita running Apa strateginya untuk bisa Waduh. membagi waktu, untuk bisa sepassionate itu gitu, untuk Ya. punya banyak hal secara bersamaan. Iya, gue sering banget dapat pertanyaan ini. Tapi Oke. gue selalu ngerasa, terus gue banyak merasa diremehkan lah intinya. Oke. Gue tahu gue lagi diremehkan gitu. Oke. Halo, saya Anin Rahmana, Business Director dan Co-founder Cikal Bakal Kreatif, dan selamat datang di Cikal Bakal Podcast. Dalam episode pertama ini kita kedatangan tamu yang spesial, sahabat saya sejak 2015. Sebenarnya nggak sahabat sih, sok deket banget gitu ya. Teman saya sejak 2015, Iqbal Haryadi, VP Brand Communication kitabisa.com, CEO Proud Project dan podcaster di Subjektif. Selamat sore Mas Iqbal. Sore Mas Andin. Salam. Jadi kita nggak sahabat nih ternyata ya. Saya nggak mau overclaim aja sih. Takutnya saya mengaku sahabat ternyata menurut Mas Iqbal Iya. kayaknya Itu kita nggak kayak sedekat orang-orang itu. yang naruh orang di close friend, tapi kayaknya kita nggak deket-deket banget. Kenapa gue ada di close friend lo? Ya anyway. Anyway. Tapi kita close friend kok. Oh iya. Dari 2015. Benar. Saya sering lihat ada bintangnya gitu ya. Karena saya dan Mas Iqbal ini sudah ketemu sejak Agustus 2015. Betul. Ya, kita waktu itu ada agenda kitabisa.com TechSoup Asia di Jogja. Di Jogja, gue yang ngundang Mas Andin. Yes, saya terhormat sekali ada undangan dari Mas Iqbal dan kita waktu itu rame ya. Rame. Jogja selalu surprising sih kalau ngumpul-ngumpul, selalu hangat, rame. Gue juga kaget waktu itu, karena kan waktu itu gue bikin, kayaknya itu acara pertamanya deh. Maksudnya gue bikin di beberapa kota, terus kayak Jogja tuh kayaknya pertama atau kedua gitu. Dan gue agak deg-degan juga akan rame atau enggak, ternyata rame. Rame Mungkin banget. Salah satunya karena ada Andin Rahmana. Enggak juga. Apa ya waktu itu? Waktu itu title lo apa? Digital Media Manager Swargama Group di Jogja. Gokil lah, udah ada sesuatunya lah gitu. Kayak mantep lah. Emang suka ini rendah hati, humble sekali Mas Iqbal ini. Jadi di balik title-nya yang mentereng, VP Brand Communication kitabisa.com, CEO Proud Project dan podcaster di Subjektif. Ternyata Mas Iqbal ini S1-nya itu biologi UI. Betul. Tapi suka menulis. Betul. Tapi ambil biologi. Betul. Nah, cikal bakalnya sesuai nama kita Mas, Cikal Bakal Podcast. Cikal bakalnya Mas Iqbal kok bisa dari background waktu kecil mungkin memang apakah ada ketertarikan tentang menulis dan akhirnya masuk S1 biologi, boleh diceritain nggak sebelum sampai akhirnya mendarat di kitabisa.com? Iya. Kalau dari kecil mungkin gua itu emang suka baca, gue suka nonton. Salah satu outputnya adalah gue suka nulis dan suka ngomong juga. Dari kecil? Dari kecil. Oke. Jadi emang ada apa ya? Ada hasrat gitu ya. Ada hasrat selalu tampil. Oke. Ada hasrat selalu menyampaikan sesuatu. Nah tapi kayaknya kalau gue reflect back, yang bikin happy itu sebenarnya satu itu buat gue bahasa tuh natural. Oke. Berbahasa tuh buat gue ternyata natural ya. Maksudnya kalau gue belajar bahasa tuh jauh lebih mudah buat gue daripada gue belajar hal lain gitu. Oke. Gue baca buku sedikit, kata-katanya tuh nempel, gue bisa tulisin ulang. Oke. Gue denger orang ngomong, gue bisa menyerap kata-katanya atau cara berbicaranya dan segala macam gitu. Jadi itu satu natural buat gue. Yang kedua adalah ternyata gue tuh suka memberikan rasa buat orang. Oke. Jadi kalau gue nulis sesuatu atau gue berbicara sesuatu dan orang merasakan sesuatu karena itu menyenangkan buat gue. Itu bikin gue happy. Nah gue melakukan itu dari kecil. Terus singkat cerita fast forward SMP SMA gue emang punya ketertarikan di dunia sains. Oke, jadi ada menulis, ada sains nih. Betul. Okay. Dan mungkin irisannya adalah karena di sains itu gue suka, ini bahasa gue sendiri ya. Yeah. Gue tuh suka intellectual orgasm. Kuas. Jadi tau gak lo kalau lo kayak baru tahu sesuatu terus kayak wah, gitu, ada kembang apinya ada gitu kembang ya. apinya, itu kan orgasme kan. Orgasme intelektual. Nah gue suka rasa itu. Dan gue suka juga ngasih rasa itu ke orang. Oke. Nah sains tuh punya banyak hal yang bisa membuat gue memberikan rasa itu ke orang gitu. Kayak lu tahu gak sih kalau laba-laba tuh apa misalnya gitu. Iya. Nah itu tuh gue suka gitu. Nah makanya kayak dari kecil gue suka sains. Waktu SMA mungkin makin mengerucut ke biologi karena dua tokoh. Oke. Tokoh satu adalah Rob Bradle. Lu tau Rob Bradle gak? Enggak.
Rob Bradle tuh ada, kalau dulu di Antv suka ada program mas-mas Australis kerjanya nangkepin buaya sama ular. Oh oke, kayak Panji Petualang kalau di Kayak sini Panji gitu kali Petualang ya. tapi ini bule gitu, Oke. Rob Bradle namanya. Itu satu. Terus gue ngerasa kayak seru banget ya kalau gue jadi host TV, terus kerjaan gue kayak gitu, gitu, Yeah. berpetualang, ketemu hewan-hewan aneh dan lain-lain. Terus yang kedua yang bikin gue tertarik banget sama biologi itu Peter Parker. Oke. Tapi kan dia digigit. Iya. Tapi dia suka science juga sih. Spider-Man adalah film yang paling biologi. Benar. Dia digigit biologi, dia mahasiswa. DNA-nya, Dia mahasiswa apanya. peneliti, terus lawannya kadal, Iya. lawannya badak, Iya. lawannya semua dokter Iya. okto ya. Itu pokoknya semua hewan kan, intinya Iya. biologi banget lah. Nah tapi singkat cerita terus gue jadi tertarik masuk biologi. Biologi itu pilihan pertama gue Oke. di UI. Jadi emang gua udah ini ya, menetapkan pilihan ya. emang ke situ. Oke. Emang ke situ. Terus gue masuk biologi UI. Singkat cerita 3 tahun gue jalanin semua hal yang bisa gue explore di biologi. Kalau di biologi tuh mungkin kalau di oversimplify sebenarnya pilihannya 2, lu kerja di lab atau lu kerja di lapangan. Oke. Nah gue udah jalanin dua-duanya. Gue kerja di lab udah pernah nyobain segala macam, kerja di lapangan juga pernah. Gue pernah tinggal 1 bulan di satu pulau terpencil. Gue menemukan bahwa kalau ini gue jadikan karir, gue nggak cocok. Oke, seneng Gitu. aja sih. Seneng aja. Tapi kayaknya bukan buat jangka panjang gitu. Nggak bisa jadi karir. Oke. Sampai sekarang gue interest gue masih banget. Kepedulian gue dan interest gue masih banget. Tapi kalau sebagai karir gue ternyata tidak gitu. Oke. Akhirnya dari situ gue mengeksplor. Ya udah gue mengeksplor banyak hal di kampus mumpung masih di UI. Nyobain sana sini dan segala macam, dan banyak yang gue explore itu berhubungan dengan bisnis atau digital marketing atau digital content gitu. Pada masanya ya. Pada masanya 2013 lah. Iya. Gitu. Oke. Ini Gitu sih. banyak mematahkan mitos dan stigma gitu. Anak sains pendiam, anak sains kutu buku. Saya kutu buku. Oke, tapi komunikasinya bagus gitu kan. Biasanya kan ada yang ini banget gitu, menarik diri dan seterusnya, tapi enggak. Karena tadi aku menduganya karena tadi suka storytelling. Iya. Yang itu adalah pekerjaan pertama di kitabisa.com ya, digital Iya. storyteller. Itu aku pikir tadi arahnya adalah masuk bahasa, justru gitu. Karena tadi kan bahasa itu natural. Iya. Suka untuk berekspresi dengan kata-kata dan suka membaca gitu. Iya. Tapi ternyata bahasa ketemu sains dan ketemu bisnis. Tadi ada 3 bidang berarti ya. Mungkin ini total ya. juga ya, karena bahasa natural buat gua. Terus pas gua lagi di kuliah di biologi tuh gua ngerasa justru missing piece terpenting dari yang seharusnya ada di dunia sains tuh komunikasi. Oh, I Justru yang see. nggak diajarin yang menurut gue justru paling penting. Jadi kalau di biologi UI itu kita tuh fokus, kan kalau biologi di tiap universitas tuh beda-beda ya fokusnya. Nah kalau biologi UI itu fokusnya konservasi. Oke. Jadi gimana bidang ilmunya tuh lebih banyak di konservasi. Gimana di sini peneliti-peneliti yang menjaga supaya keanekaragaman hayati Indonesia terjaga dan lain-lain. Nah pas gue belajar itu, menurut gue missing piece paling besarnya adalah komunikasi. Karena masalah, kalau kita mau nyelesain masalah konservasi, sebenarnya yang paling harus diselesaikan adalah ya orang-orangnya harus tahu. Ya. Kenapa kita harus campaign itunya ya, awareness-nya tentang ini. Meanwhile, yang banyak dibahas dan gue merasa ini tidak salah, memang tepat aja. Maksudnya memang begitu adanya. Yang banyak dibahas di kuliah justru adalah ya tentang si sainsnya, gitu. Tekniknya ya. Betul. Tapi apa menurut gue pada saat itu, dan gue banyak berdebat lah sama teman-teman pada saat itu karena gue sendiri yang atau agak beda nih. Agak beda tuh gue doang, sedikit lah dari yang lain. Ya gue bilang kayak ya nggak penting lah lu belajar semua ini. Maksudnya kayak kalau masyarakat di hutan di ini mereka nggak dikasih tahu dengan cara yang tepat, ya lu nggak penting lah lu belajar semua taksonominya apa, ininya apa segala macam gitu. Jadi gue dari awal memang punya obsesi untuk komunikasi itu jadi solusi untuk menyampaikan hal-hal yang ribet dan bisa bikin orang melakukan action tertentu gitu. Nah drive itu yang sebenarnya kalau agak fast forward ke kerjaan akhirnya itu terimplementasikannya di Kitabisa. Storytellingnya itu betul, ya. Karena kan kerjaan kita kan mostly sebenarnya memperjuangkan isu-isu yang penting dan berat ya. Betul. Kayak ngomongin HAM, ngomongin kesehatan, kesehatan, marginal ya. Betul dan lain-lain. Tapi kan gimana caranya itu terkomunikasikan dengan cara yang tepat dan cepat kan. Nyampainya gampang dan efektif gitu. Betul. Nah itu yang obsesi itu yang akhirnya udah
ada sejak di biologi terus terlanjutkan di kerjaan di Kitabisa gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi tadi, kan form yang paling khas dari Mas Iqbal adalah tulisan. Karena Mas Iqbal juga sudah menulis beberapa buku, saya udah beli loh. Terima yang kasih. 30 life hacks. 30 Itu saya- impactful life hacks. 30 impactful life hacks itu Terima saya sudah kasih. beli. Itu buku terbaru saya. Iya betul. Bisa ditemukan di Instagramnya Mas Iqbal. Dan tapi yang sebelumnya saya belum baca. Cuman ada satu buku lagi ya sebelumnya ya. Ada 2. Ada 2. Nah, itu kan berarti menulis. Ya. Selain juga video, audiovisual dengan Oke. subjektif podcast yang udah puluhan episode ya? Ratusan. Ratusan. 100 something. Gue juga udah lupa. Nah, belajarnya dari mana? Tadi kan sebenarnya tadi cinta. Iya, cinta. Tapi apa titik awalnya? Apakah ikut kelas tertentu? Belajar menulisnya. Belajar menulisnya? Belajar menulis itu sebenarnya kalau buat gue tuh belajar nulis banyak dari baca sih. Oke, baca Jadi diaplikasikan. Betul, baca, nulis. Jadi gue emang rajin baca buku dari kecil, Ya. baca komik dan lain-lain. Terus ada masanya gue lupa tapi ini persisnya kapan. Ada masanya intinya gue menemukan fakta bahwa tokoh-tokoh hebat itu punya habit menulis jurnal Oke. atau menulis diary. Ya. Nah di situ gue jadi punya obsesi kalau gue pengen jadi orang hebat berarti gue harus bisa nulis juga. Oke. Nah makanya kayak dari situ gue jadi rutin nulis, at least nulis jurnal, nulis diary gitu. Atau tiap kali gue baca tertentu terus hal itu menarik buat gue tulis ulang di baik itu tulis tangan dari zaman SMP ataupun pas udah masuk kuliah gue nulisnya di blog gitu. Oke. Mostly latihan dari situ. Tapi Oke. di luar itu gue juga kayak pas kuliah gue sempat ngambil beberapa kelas di luar MIPA, kan fakultas gue MIPA ya. Gue ngambil kelas juga di FIB, ngambil kelas Sit-in penulisan populer. Oke. Anak komunikasi visip gitu. Ada yang sit in, ada yang emang ngambil kelas pilihan gitu. Jadi kita bisa ngambil kelas lintas pilihan. jurusan gitu ya. Nah, gue ada salah satunya penulisan populer tuh gue ngambil, gue belajar di situ gitu. Oke. Gitu sih, mostly dari situ. Oke, tapi suka takut salah dan takut ini cukup oke gak sih? Ini worth gak sih untuk orang baca gitu? Atau udah pede aja, yang penting tulis aja gitu? Iya. Mostly pede aja sih. Oke. Nggak tahu kenapa ya. Iya. Itu sih kepercayaan diri itu yang penting ya. Untuk kita bisa thrive dan survive gitu. Betul, dan lebih ke mungkin gue punya quote and quote kesombongan juga yang yang bikin gue pede aja. Kesombongan dalam arti kayaknya banyakan gue baca bukunya daripada lu. Kalau lu komen-komen ini ya nggak valid komen lu gitu. Kayak ada kayak gitu-gitunya. Maksudnya gue bisa naker juga kan. Kayak orang yang komen nih yang mengkritisi nih valid atau enggak nih. Pemahamannya. Betul, dan jadinya kalau yang di luar yang valid yang nggak valid ya gue sih bodo amat aja gitu. Ini penting sih skill bodo amat ini, kayak banyak orang yang tidak berlanjut melakukan sesuatu simply karena dia ngerasa banyak mikirin apa yang orang akan katakan tentang kita. Betul, gitu, overthink too much about what people think. Tapi bodo amat ya. Menarik. Itu catatan penting ya, karena saya yakin teman-teman di sana udah mulai terinspirasi tapi kayak suka step back gitu. Mau maju save as draft. Maju lagi save as draft gitu. Iya, gue sering gitu juga kok. Gue masih sering gitu juga, tapi once lagi kick in banget, fuck it gitu. Tapi ada yang Mas admire banget nggak? Penulis atau buku yang sangat Mas sukai selain film kan tadi ya, kalau si Peter Parker atau tayangan TV tadi gitu. Sebenarnya banyak banget dan gue nggak bisa, karena gue lumayan sponge orang. Jadi kalau gue habis baca buku yang menurut gue bagus banget, tulisan gue jadi kayak buku itu. Influence-nya berasa. Tapi di masa-masa gue lagi form bentuk tulisan gue, ada 3 penulis yang pengaruhnya gede banget buat gue. Satu, Andrea Hirata. Satu, Andrea Hirata. Kalau lo merhatiin tulisan gue tuh banyak rimanya. Nah itu influence-nya banyak dari Andrea Hirata. Terus kedua, Trinity Traveler. Kalau Trinity tuh influence-nya kepada gimana menceritakan sesuatu dari sudut pandang orang pertama, terus kita berasa diajak ngobrol dan berasa diajak ngelihat langsung apa yang lagi diceritain. I see. Jadi menggambarkannya ya. Betul, how to visualize vivid, atau gitu. how to give feeling deket banget lah diceritainnya itu dari Trinity. Satu lagi tuh dari Dan Brown. Da Vinci Code, terus apalagi ya gue juga lupa.
pokoknya ada beberapa Ya. novel dia yang tidak terkenal, tapi itu menurut gue justru lebih bagus daripada yang mainstream lah ya. daripada Da Vinci Code series gitu. Oke. Nah kalau Da Vinci Code tuh ngasih pengaruh ke gue dalam konteks gimana menutup sebuah tulisan dengan dengan twist gitu. Jadi kalau novelnya Dan Brown tuh selalu tiap chapter tuh ditutup untuk membuat lu pengen balik halaman berikutnya. Oke. Nah itu gue ngambilnya itu influence ke tulisan gue dari Dan Brown gitu. Bridgingnya yang bukan gantung ya, tapi menimbulkan excitement untuk Betul. orang mau Betul. lanjut Untuk gitu. gimana lu nutup sesuatu tapi bikin lu jadi pengen lanjut ke halaman berikutnya atau lanjut ke paragraf berikutnya gitu. Atau kalau tulisannya selesai lu jadi nungguin kapan nih tulisan lu keluar lagi gitu. I see. Itu tuh dari Dan Brown. Nah 3 penulis itu sih yang pengaruhnya cukup kuat ya. Nah, itu akhirnya kan pasti akan kebawa ke storytelling ya, karena pekerjaan pertama sebelum VP Brand and Communication, sebelumnya lagi adalah digital storyteller yang pertama. Nah, itu cikal bakalnya bergabung di Kita Bisa itu gimana? Cikal bakalnya, oke menarik nih. Cikal bakalnya tuh tadi yang lanjutin yang gua udah nyoba di biologi 3 tahun, terus kayak gua ngerasa biologi nggak bisa jadi karir gua. Terus gua memutuskan ya udah gua kelarin kuliah secepat-cepatnya. Oke. Sambil gua explore apapun yang gua bisa explore selama gua jadi anak UI. Oke. Gitu. Nah di masa-masa itu gua ikut seminar sana sini. Gue ikut apapun yang bisa gue ikutin karena di UI banyak banget ada acara kan. Kalau lo jadi mahasiswa di fakultas ini selalu ada acara apa, ini apa. Pokoknya gue keliling aja tuh. Nah pada saat itu salah satunya yang gue datengin adalah acara dari BEM UI pada saat itu. Mereka ngundang Timi. Al-Fatih Timur. Al-Fatih Timur. Timi baru mulai Kita Bisa pada saat itu. Baru banget. Dan kebetulan emang gue juga lagi banyak riset dan baca tentang crowdfunding di luar negeri. Oke, waktu itu belum rame ya di Indonesia ya. Belum rame. Jadi gue tahu tentang Kickstarter, gue tahu tentang Indiegogo, terus gue datang di acara itu, Timi sharing, gue lagi bikin nih Kita Bisa, bla bla bla, baru mulai banget waktu itu namanya masih kitabisa.co.id. Dan segala macam. Terus selesai acaranya gue datengin, gue ajak ngobrol, terus dia kaget. Karena gue tahu banyak hal tentang crowdfunding gitu. Karena kan pada saat itu ya dia baru mulai, nggak banyak lah orang yang tahu tentang crowdfunding. Kita ngobrol dan lain-lain, jadi get in touch. Terus kayak intinya di beberapa project awal gue diajakin untuk nulis juga. Jadi remote aja, gue sambil kuliah gue nulis dan segala macam. Singkat cerita ya udah pas Timi lagi nyari tim, akhirnya dia ngajak gue, ngontak gue lagi. Terus ya singkat cerita gue gabung lah. Dan pada saat itu bahkan gue gabung sebelum gue lulus. Jadi gue belum lulus, gue belum wisuda, tapi udah kelar semua skripsi dan lain-lain. Ya gue udah gabung gitu. Nomor gitu ininya berapa? Nomor karyawan 000 something gitu? 00 nggak ada nomor sih. Nggak ada nomor ya waktu itu ya. Tidak ininya ya. Tapi orang keempat orang keempat di Kita jadi, Bisa. Iya kan co-founder Timi Fikra. Terus ada satu lagi namanya Ira. Dia duluan, abis itu gua. Oke. Gitu. Jadi orang keempat di Kita Bisa ya. Nah, sampai akhirnya mengkampanyekan Kita Bisa. Salah satunya waktu itu 2015 acara di Jogja itu kan salah satunya ya. Nah, pasti prosesnya dalam mengkampanyekan itu kan berat karena awal banget nih. Sebelum mungkin orang tahu sekarang Kita Bisa udah nationwide, udah internationally, sekarang di kantor ini juga sudah 100 orang lebih kalau di kantor. Lebih ya? Ya, tapi walaupun gak semuanya ngantor. Gitu. Ya. Nah, dari 4 orang sampai sekarang ke 100 orang, dari digital storyteller sampai sekarang jadi VP of Brand Communication. Pasti kan dulu orang mungkin nggak kenal kitabisa.co.id atau kitabisa.com gitu. Nah, strugglingnya gimana untuk bisa mengkampanyekan awareness bahwa kita crowdfunding yuk gitu. Ya. Lumayan susah juga sih. Maksudnya 2 tahun awal itu jadi gue ingat 2 tahun awal itu intinya ya kalau secara nih kalau ngomongin teknis marketingnya ya, kayak kita tetap bikin konten, gue bikin konten ya nggak ada orang lain juga kan, gue yang nulis, gue yang desain, gue yang ngeposting juga dan segala macam. Ya udah keluarin aja semua idealisme dan segala macam. Jadi
mungkin karena awal banget juga nggak ada batasan dan nggak ada ekspektasi juga ya. Jadi lebih santai aja ngeluarin yang idealisme banget. Tapi di luar itu untuk ngenalin kita bisa kita lebih banyak ya emang door to door sih. Door to door dalam arti ya kita datengin ke teman-teman aktivis gitu, atau kita datengin ke teman-teman NGO, kita datengin ke teman-teman artis mungkin yang lagi punya gerakan sosial dan lain-lain, ya kita ajakin satu-satu, dan itu banyak pengalaman yang tidak menyenangkan lah. Di awal menyenangkan, di awal ditolak, gue pernah diremehkan gitu. Gue pernah jalan sama Timi dari Bekasi ke SCBD, meeting di sana, jauh kan itu, mungkin 2 jam perjalanan tambah macet dan lain-lain. Yang orang ini ngajakin ketemuan karena kita bisa ya crowdfunding ya, yuk kayaknya gue ada project nih, kita bisa kerja bareng bla bla segala macam. Jadi kita excited kan. Nyampe di sana intinya orang ini malah bertanya dari awal kayak sebenarnya crowdfunding itu apa ya? Kirain udah pengen ngajak kerjasama itu udah tahu dan lain-lain gitu. Tertentu, ternyata dan kita udah beberapa kali ditolak juga pada saat itu. Jadi udah tahu nih kalau udah awal meetingnya kayak gitu, ini mah nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kayak, dan itu cukup membekas sih di gua. Terus kayak contoh lain, mungkin pas awal-awal itu kan, awal-awal join kan gue baru lulus kuliah ya. Terus kita bisa baru awal juga. Jadi definitely kita masih sangat hemat lah gitu ya. Uang saya juga tabungan tidak banyak. Nah, tampilan gue waktu itu masih gembel. Itu ketemu orang, terus gue banyak merasa remehkan lah intinya. Gue tahu gue lagi diremehkan gitu. Tapi gue juga nggak bisa yang mau gimana juga gitu ya. Nggak bisa yang mengekspresikan marah ke orang ini atau gimana ya. Emang gue gembel gitu. Pada masanya gitu. Nah, tapi intinya gitu sih. Struggle-nya cukup lama di situ, 2 tahun. Ya tapi kita tetap gerilya aja, apa yang bisa dilakukan dan lain-lain sampai ya adalah beberapa momentum yang bikin kita bisa naik pelan-pelan lah gitu. Jadi kayak misalnya ketika ada waktu itu ada biasanya proyek-proyek besar atau ada momentum-momentum tertentu. Sebenarnya awal-awal misalnya salah satu momentum itu ketika di UI itu di Depok waktu itu salah satunya ada proyek Safe Master Masjid Terminal Depok. Itu masjid buat anak-anak di terminal pada sekolah di sana dan segala macam, terus mau digusur sama pemerintah Depok gitu pada saat itu. Terus salah satunya kita galang dana untuk ya biar tetap bisa nyewa lahan, tetap bisa sekolahnya tetap berjalan dan lain-lain gitu. Nah itu kan ketika kita bisa jadi bagian dari gerakan itu kan akhirnya orang lagi ngomongin gerakan ini, yuk salah satu hal yang bisa lo lakukan lo donate ke campaign ini gitu kan. Nama kita bisa mulai keangkat. Terus misalnya ada juga kita waktu itu nemenin gerakan Shave for Hope. Gerakannya kanker ya, betul. Steny Agustaf dan kawan-kawan, artis-artis pada botakin rambutnya, galang dana dari kita bisa, itu juga keangkat dan lain-lain lah. Ada banyak momentum-momentum yang akhirnya bikin kita pelan-pelan naik, dan dari situ ya mulai kelihatan lah arahnya, nih bisa nih grow gitu kan. Tapi sempet ya, aku kalau nggak salah baca Iqbal pernah nulis bahwa sempat hampir menyerah. Di kita bisa. Apakah itu ada hubungan juga dengan just don't quit itu gitu? Apa yang Iqbal rasakan waktu itu? Momennya nggak satu lah. Momennya nggak satu, tapi intinya kan kalau kita running bisnis atau running organization kan banyak ups and downs. Banyak upsnya, lebih banyak downsnya. Benar. Nah, iya banyak masa-masa atau momen-momen yang lagi di downnya. Terus sebenarnya lebih ke ini ya, gue tuh mungkin karena gue salah satu orang yang naif juga kali ya. Gue tuh naif, dan menurut gue that naivety yang bikin kita bisa stay juga gitu. Naivety, kenaifan itu yang bikin kita masih bisa bertahan juga gitu. Karena sebenarnya emang kalau pakai logik kayak bikin ini tuh duitnya nggak banyak. Waktu itu. Sekarang alhamdulillah membaik gitu. Ya maksudnya kalau mau duit ya mendingan lu bikin yang lain lah gitu. Maksudnya atau e-commerce kerja aja kerja pokoknya bisnis-bisnis yang udah proven lah gitu. Nggak gampang juga ternyata gitu. Karena mungkin orang pikir kan kerja di sosial tuh atau kerja bantuin orang tuh orang pasti gampang terima ya. Belum tentu. Enggak juga, banyak banget, kompleks banget gitu. Dan kalau buat gua, karena gua orangnya naif dan optimis banget, yang sering bikin sakit hati tuh sebenarnya ketika
yang kita lakukan tuh kita pengen bantu. Tapi terus karena kondisi-kondisi tertentu orang ini malah menganggap kita yang jahat gitu. Oke, ya kan ada biaya gitu kadang-kadang kan ditwist ya. Misalnya sama orang yang nggak betul. paham gitu. Ya banyak lah Ya, kejadian-kejadiannya gitu. Atau misalnya yang terakhir yang cukup membuat kita terpukul juga, kita punya program namanya Saling Jaga waktu pandemi, itu ditutup sama OJK. Gitu. Nah itu kan momen-momen kayak gitu kan bikin kita ngerasa kayaknya niat gue bantuin orang deh, gitu. Kayaknya gue baik deh gitu. Iya. Tapi dianggap Malah, kok rasanya dianggap kayak sesuatu yang salah gitu. Nah itu yang banyak yang bikin down. Meskipun setelah itu kan kita belajar banyak hal ya. Oh ternyata emang caranya nggak kayak gitu harusnya. Ternyata emang harusnya ada hal-hal yang kita lewatkan yang harusnya kita lakukan kayak gitu-gitu. Cuma biasanya perasaan-perasaan pengen quit itu ketika momen-momen seperti itu. Gitu. Yang membuat bertahan adalah? Yang membuat bertahan mungkin ya tadi ya naif itu tadi ya. Ya bodo amat lah gitu. Bodo amat dan believe bahwa ya kalau yang kita lakukan emang baik ya kayaknya harus jalan terus gitu. Ya naif banget ya dan mungkin kayak buat banyak orang nggak make sense. Tapi ya gue bingung juga karena kayaknya emang itu yang bikin stay ya. Karena kita mungkin di banyak momen kita tuh bertanya sama diri kita sendiri, apakah dunia tuh lebih baik dengan atau tanpa kita bisa? Itu ya. If the answer is dunia lebih baik dengan adanya kita bisa, berarti kita harus stay. Berarti kita harus bertahan gitu. Ya, purpose-nya ini ya. Betul. Kalau emang tanpa kita bisa dunia lebih baik ya we should be gone gitu. Ya udah kita quit aja gitu. Tapi kalau sebaliknya berarti itu yang bikin kita harus bertahan. Nah, bertahan ini kan artinya sangat konsisten ya, melewati waktu susah, waktu happy dan seterusnya. Dan di tengah-tengah waktu-waktu itu Mas Iqbal masih bisa bikin podcast pribadi. Yang meskipun kadang-kadang syutingnya tengah malam gitu ya, terakhir udah malam banget gitu ya aku lihat yang episode itu. Apa strateginya untuk bisa membagi waktu, untuk bisa tetap se-passionate itu gitu untuk punya banyak hal secara bersamaan? Iya, gue sering banget dapat pertanyaan ini. Tapi gue selalu ngerasa I don't think my time management is special gitu. Gue ngerasa bahkan kayak time management gue juga nggak bagus gitu. Maksudnya banyak hal yang harusnya gue lakukan dengan baik. Maksudnya secara waktu ya, bagian waktu lebih dari itu. Jadi sebenarnya yang gue banyak lakukan adalah ya gue bekerja lebih dari yang seharusnya aja gitu. Maksudnya ya misalnya tadi secara effort kayak gue mau bikin podcast ya sebenarnya emang harusnya itu udah waktu istirahat gue, tapi gue pakai untuk bikin podcast dan lain-lain. Terus tadi nyambung ke pertanyaannya, kenapa gitu kan? Ada dua alasan mungkin kalau gue oversimplify. Alasan satu adalah karena drive hidup gue adalah intinya gue selalu merasa hidup gue harus bermanfaat lah. Intinya drive gue tuh hidup harus bermanfaat gitu. Nah, salah satu cara gue bermanfaat adalah gue mengoptimalkan strength gue, which is strength gue adalah menulis dan berbicara, gitu. Nah makanya kenapa gue ngerasa podcast adalah salah satu cara gue untuk memaksimalkan potensi itu atau manfaat itu gitu. Karena toh podcast pun awalnya gue bikin atau gue mulai karena gue udah mulai nggak punya waktu untuk nulis. Jadi biar cepet aja. Betul, biar cepet aja. Karena kan secara proses nulis kan lu nulis, rewrite, edit dan segala macam kayak banyak filternya dan banyak prosesnya kan. Makanya udahlah gue bikin podcast aja gitu. Jadi itu satu. Terus kedua, ya podcast gue rasa gue perlu jalan terus podcast karena gue harus mengeluarkan apa yang ada di kepala gue. Jadi gue butuh brain dumping gitu. Betul. Brain dumping, it's a good keyword. Brain dumping, gue butuh wadah pelampiasan lah. Apa yang ada di kepala nih biar nggak ada di kepala aja, biar gue tetap waras gitu. Iya. Mas Iqbal sempat nulis itu. Biar tetap waras adalah alasan kenapa bikin ini dan dipaksain, ibaratnya kayak kenapa sih masih taping sampai harus jam 10:30 gitu misalnya. Tapi itu biar tetap waras ya. Iya, karena kalau nggak dikeluarin malah gue tambah gelisah. Tambah gelisah. Iya, malah nggak gelisah kalau dikeluarin. Jadi kepala gue tuh berisik, Bang. Sebenarnya sih kepala semua orang berisik. Iya. Kepala semua orang berisik dan buat gue supaya nggak berisik dan gue bisa lebih jernih berpikir tuh
pikiran-pikiran tuh harus dikeluarin. Oke. Nah salah satunya nge-podcast gitu. Oke. Nah belakangan gua mulai punya lebih banyak channel untuk mengeluarkan apa yang ada di kepala. Makanya podcastnya jadi nggak terlalu aktif juga belakangan ini gitu. Karena gue juga udah ada podcast lain juga di Proud, Walk the Talk. Terus mungkin ada kesempatan-kesempatan kayak gini nih bisa ngeluarin apa yang ada di kepala gitu. Jadi lebih waras. Jadi makanya mungkin secara frekuensi nggak sesering itu sekarang. Tapi akhirnya pengen diaktifkan lagi ya, subjektif ya. Pengennya begitu, tapi ya masih lihat waktu lah. Iya. Cuman visinya arahnya pengen jalan terus. Intinya kebermanfaatan harus jalan terus. Ya, dan pernah diajak gabung sama Box to Box? Pernah? Ya. Jadi? Enggak. Kenapa ya waktu itu? Enggak kenapa-kenapa sih. Enggak kenapa-kenapa ya, emang lagi enggak aja. Lagi enggak aja. Enggak ngerasa ada added value aja. Oke, tapi berarti value ini menjadi penting tadi ya. Purpose, value. Betul. Iya, dan kayaknya gue juga waktu itu iya, karena gue ngerasa juga mungkin nyambung yang tadi. Gue ngerasa podcast subjektif tuh sangat personal buat gue. Gue nggak pengen ada tangan-tangan yang mengatur-ngatur. Karena ini kan sebenarnya tempat gue buang sampah dalam kutip ya, tempat buang brain dumping tadi gitu. Meskipun nggak sampah juga sih ya. Iya, isinya sih banyak insight buat para pendengarnya. Responnya gimana? Iya, tapi intinya jadi nggak pengen ada yang inilah ngatur-ngatur gitu. Takutnya jadi terlalu teratur-atur. Akhirnya memutuskan untuk enggak gitu. Oke. Tadi selain kita bisa dan subjektif ada satu lagi yaitu Proud Project. Itu juga pasti akan makan waktu gitu. Betul. Tapi impactnya ternyata buat anak-anak muda yang sedang mencari jati diri itu ternyata gede banget, Mas. Nah itu apa yang Mas Iqbal rasakan dalam menjalani prosesnya Proud Project ini? Sebenarnya Proud ini jadi kayak buat gua personally jadi kayak perpanjangan tangan yang tadi tuh. Hal-hal yang ingin gua lakukan yang sebelumnya mungkin channelnya cuma di podcast subjektif. Sekarang gua punya channel baru juga nih untuk melakukan itu gitu. Makanya kan mungkin secara nggak tahu ya, mungkin banyak teman-teman gua juga yang ketika Proud Project gua pegang itu banyak yang komen atau banyak yang DM gua, nih tulisannya lu banget nih gitu. Kayak ya memang awal-awal gue yang nulis gitu. Dan gue yang arahkan juga warnanya dan message-nya seperti apa gitu. Jadi ya ini jadi perpanjangan aja sih, dan sebenarnya it grows fast juga. Yes. Waktu kita pegang tuh masih 200 ribuan followers, sekarang udah mau 400 ribu. Dan gue lebih happy ngelihat komen-komennya ketimbang ngelihat followers dan lain-lain. Itu juga penting untuk dilihat dan di-grow gitu ya. Tapi yang bikin gue lebih happy tuh lihat komentar-komentarnya sih. Intinya Proud tuh ternyata bisa jadi safe space buat banyak orang untuk share cerita mereka, untuk share perspektif mereka gitu. Dan tanpa sadar membuat jadi ruang yang aman dan orang tuh pada suportif di sana meskipun mereka nggak saling kenal gitu. Itu sih yang paling menggembirakan atau fulfilling ya buat gue di Proud Project. Instead of just a numbers, tapi ini lebih ke impact. Betul. Betul. Jadi dari semua itu learningnya gimana, Mas? Dari kita bisa, dari subjektif, dari Proud itu. Nah itu apa yang Mas dapatkan learning yang paling berharga sebenarnya dari ketiganya untuk pengembangan diri gitu? Kayaknya ini deh, kalau gue tarik tadi, kita kan mulai dari ngomongin soal bahasa dan lainnya. Mungkin learning paling utama yang menurut gue paling gue rasakan adalah kata-kata tuh nggak pernah sekedar kata-kata. Keren ini. Karena kan banyak orang yang selalu meremehkan atau bilang kayak lu mah cuma jago ngomong doang. Tapi ternyata itu nggak doang. Itu nggak doang. Lu mah cuma, kalau di Twitter biasanya ahli tata kata. Tidak relate to any politician. Tidak, saya ahli tata kata. Saya ahli tata kata, dan menurut gue orang yang jago ngomong atau jago nulis itu nggak pernah doang gitu. Karena kata-kata tuh beneran bisa menggerakkan orang gitu, beneran bisa ngerubah segala hal. Kalau gue mau tarik agak filosofis lagi, lu udah pernah baca bukunya Yuval Harari yang Sapiens belum? Belum. Pengen sih, tapi belum sempat. Itu
cerita singkatnya sebenarnya intinya gini, dia cerita tentang manusia itu adalah hewan yang paling berhasil. Ya. Spesies hewan yang paling berhasil. Kenapa manusia jadi spesies hewan yang paling berhasil? Karena kekuatan utamanya cuma satu, kata-kata. Oh. Cuma manusia yang bisa komunikasi dengan sangat kompleks. Ya. Awalnya komunikasi kan gambar, visual Ya, dan lain-lain ya. kan. Terus mulai ngomong. Ya. Dan ngomongnya itu pun manusia bisa membuat bahasa yang sangat kompleks. And then ketika manusia bisa berbahasa dengan kompleks, manusia bisa membuat narasi. Nah, narasi ini yang selalu bisa menggerakkan manusia bikin peradaban kayak sekarang. Lu bayangin kalau hewan itu paling banyak mungkin simpanse itu paling bisa ngumpulin individu paling banyak mungkin satu kelompok 50 orang. Satu koloni ini. Betul. Ya. Manusia bisa ngumpulin jutaan orang Iya, gitu. iya. Di Masjidil Haram orang sholat Betul. rame. Karena kata-kata itu. Karena kata-kata, Iya. karena narasi. Benar, karena narasi. Karena mereka believe in something Yes, yang disampaikan lewat narasi. Betul, gitu kan. betul. Orang bisa perang dunia Ya. 1, perang dunia 2, jutaan orang digerakkan dan lain-lain karena narasi. Jadi sebenarnya narasi itu super powernya manusia gitu. Nah tadi balik ke pertanyaan lo, that's why makanya gue learning terbesar gue adalah ya gue udah membuktikan berkali-kali dan itu masih ingin gue lakukan terus-menerus adalah kata-kata itu bisa menggerakkan orang. Yes. Gitu. Dan termasuk kata-kata Mas Iqbal ini minimal menggerakkan saya untuk kita bikin konten secara pribadi ya, dan juga menggerakkan untuk teman-teman cikal bakal yang melihat dari video ini. Kita udah ngobrol panjang lebar deh Mas, dan tadi dalam banget sih menurut saya ya. Jadi untuk ke depan apa rencananya untuk kita bisa untuk Proud atau mungkin untuk yang lain, apa yang boleh di-share ke kita semua? Ya, kalau untuk Proud, ya kita akan banyak membuat lebih banyak ruang untuk teman-teman berkomunitas, gitu ya. Kemarin kita udah sempat bikin beberapa kali activity buat kita sebutnya Proud Circle. Yes, kita lihat ini community-nya teman-teman yang tadinya ada di komentar Instagram aja, terus kita bikin meet up di sini. Waktu itu di sini meet up-nya, terus kayak kita bikin nonton bareng dan lain-lain lah. Intinya akan lebih banyak kegiatan untuk berkomunitas buat teman-teman Proud Circle. Itu untuk Proud. Terus untuk gua pribadi, gua akan on pipeline akan nulis buku lagi. Keren. Itu sih kayaknya yang paling utama ya, nulis buku ya. Selain itu sih tambahan-tambahan aja. Nah kalau untuk kita bisa itu di kita bisa sebenarnya kita bisa nih sekarang udah 10 tahun. Keren. Jadi kita udah 1 dekade. Terus kita lagi siap menyambut 10 tahun berikutnya. Jadi kayak Marvel lah. Marvel udah 10 tahun kelar. Nah ini 10 tahun berikutnya kita bikin jalan baru. Nah sebenarnya salah satu yang lagi kita siapin di Kita Bisa adalah gimana di Kita Bisa itu selama ini kita memfasilitasi tolong-menolong yang sifatnya reaktif. Jadi ketika ada sesuatu, ada orang sakit, ada bencana, ini itu kita galang bantuan. Jadi reaktif. Tunggu sesuatu terjadi dulu. Nah kita udah 3 tahun terakhir sebenarnya kita udah banyak bereksperimen untuk sesuatu yang lebih preventif. Tolong menolong yang sifatnya lebih preventif. Jadi galang dana, kantong-kantong dana yang kita sediakan memang sudah ada sehingga ketika kejadian itu udah bisa langsung disalurkan. Dan dilakukan tolong menolong. Nah salah satunya yang udah kita lakukan di pandemi itu sebenarnya tadi yang udah sempat disebut yang ditutup oleh OJK itu nama programnya Saling Jaga. Dan kita ingin menghidupkan kembali si program Saling Jaga dengan mematuhi regulasi yang lebih baik. Dan kita bisa per tahun ini sudah punya license untuk asuransi. Dan kita akan segera launching asuransi Kita Bisa. Keren. Gitu. Jadi itu yang terdekat dan harapan itu yang bisa memperkuat ekosistem Kita Bisa sebagai ekosistem tolong menolong. Tolong menolong untuk melindungi dari yang terdekat, keluarga maupun yang jauh gitu. Kita bantuin saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan baik di Indonesia maupun sampai ke luar negeri yang udah selama ini kita lakukan juga di Kita Bisa gitu. Keren. Itu dia pengembangan setelah 10 tahun sudah memberi impact. Nah ini pengen lebih besar lagi ya impactnya ya. Terakhir Mas, kita udah panjang banget nih ngobrolnya, tapi semoga tadi banyak sekali insight. Nah kalau ini saya penasaran aja sama Mas Iqbal. Jadi kan kalau tadi disebut
waktu itu masih mahasiswa, kita bisanya masih terbatas. Ya. Jadi kalau sekarang udah multiple job nih dan posisinya keren-keren gitu, VP, CEO dan konsisten sekali bikin konten, jualan buku gitu. Ya. Ini kan kalau kita bisa sosial, tapi kalau Mas untuk self fulfillment-nya secara finansial udah mantep. Mantep apa nih? Mantep. udah puas gitu dengan titik ini itu udah ya, oke. Gitu. Alhamdulillah banyak yang bisa disyukuri. Banyak yang bisa disyukuri. Lompatannya cukup jauh dari awal memulai gitu. Okay. Tapi kalau ambisi-ambisi finansial ya masih banyak lah. Masih yang banyak. ingin dikejar. Oke. Tapi artinya hidupnya growingnya ini ya. Betul. Hidup lebih baik. Jadi gue tuh suka kata better. Oke. Everyday gitu. Betul, ya. Ada karena prosesnya, lebih baik tuh kan kita compare-nya diri kita sama diri kita juga tapi di masa lalu gitu kan. Ya. Jadi kalau melakukan itu gue sih selalu bersyukur karena ya selalu bergerak ke arah yang lebih baik lah gitu. Seberapapun itu. Okay. Itu dia diskusi saya dengan Iqbal Haryadi, VP Brand Communication Kita Bisa, CEO Proud Project dan podcaster di Subjektif. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan gambaran dan bisa membuat teman-teman sekalian ini memiliki cikal bakalnya masing-masing ya. Awal mula untuk menginisiasi sebuah project, untuk memulai sesuatu yang baru dan bisa menciptakan impact untuk sesama. Thank you. Saya Ainur Rahmana, kita ketemu lagi di episode Cikal Bakal Podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih. Dan sampai jumpa.